Halo teman, mantan DC pinjol beri peringatan khusus nasabah GalPay di tahun 2025. Nah, video ini viral kemarin di Twitter ya teman. Jadi ada seorang mantan debt collector. Jadi dia dulunya debt collector tapi sudah bertobat dan sekarang menjadi mantan, dan dia membagikan 3 peringatan penting buat yang sekarang GalPay di pinjaman online. Jadi dia ingin bagian ini agar teman-teman yang sedang tidak bayar tagihan itu bisa lebih kuat mentalnya dan bisa menghadapi debt collector dan tidak terjebak pinjaman online lagi. Nah, saya akan bagikan di video kali ini, jadi mohon simak video sampai habis. Nah, yang pertama adalah sebagai nasabah kita harus paham tentang SOP atau penagihan debt collector pinjaman online. Maksudnya gimana? Maksudnya kita harus tahu hak dan kewajiban debt collector itu apa saja sih. Yang pertama, debt collector itu cuma mengingatkan kita untuk bayar tagihan, tidak sampai melakukan intervensi atau intimidasi atau berkata kasar atau melakukan hal-hal anarkis yang lainnya. Itu harus teman-teman catat ya teman. Jangan sampai teman-teman malah takut atau malah bingung menghadapi debt collector karena teman-teman tidak tahu tentang SOP debt collector ini. Debt collector itu harus, yang pertama, kalau datang itu harus mencantumkan surat sebagai dia sudah jadi debt collector. Surat penagihannya juga ada terperinci ya teman. Jadi ada rincian hutangnya bagaimana, seperti itu, jumlah nominalnya berapa, tentang bunga dendanya berapa, dan hal-hal yang lainnya itu harus terperinci. Dari nama aplikasinya juga ada. Yang pertama, cuma menyerahkan surat itu dan debt collectornya pergi. Nah, kalau nggak dibayar, debt collectornya mungkin akan datang lagi. Nah, untuk menghadapi debt collector itu, mantan DC lapangan itu bicara saja. Kita harus ngomong terus terang bahwa ekonomi kita sedang sulit dan tidak punya uang, seperti itu teman. Dan kalau umpamanya mau bayar itu di aplikasinya bukan di DC lapangannya, seperti itu kan menjadi pukulan telak buat debt collector yang menagih, maka akan frustasi karena ya mau bayar di aplikasinya mereka tidak akan dapat uang sepeser pun ya teman. Jadi teman-teman akan lebih aman ke depan jika berbicara seperti itu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, debt collector ya atau mantan debt collector ini menekankan bahwa debt collector itu lebih tegas kepada nasabah yang tidak tahu informasi atau malah penakut ya teman. Jadi semakin kita banyak atau tahu informasi seputar pinjaman online, terutama tentang resiko-resiko yang harus kita hadapi pada debt collector, itu semakin debt collector takut menghadapi ini. Misalnya nih, debt collector datang dan dia minta akan menyebarkan data atau malah mengancam apapun, kita bicara saja kamu sudah melanggar peraturan OJK di pasal ini, debt collector akan tahu, wah orang ini sudah pintar, nanti kalau saya ngapa-ngapain saya akan kena terlibat hukum. Jadi debt collector akan mundur teratur dan mencoret teman-teman dari daftar prioritas penagihan, dan itu menjadi titik pukul yang sangat berat sekali buat debt collector yang menagih, maka tidak akan datang lagi ke rumah teman-teman. Jadi semakin banyak literasi informasi teman-teman, semakin banyak mental yang harus teman-teman pupuk untuk bisa mengusir debt collector itu, teman-teman akan bisa aman ke depannya. Jadi jangan pernah takut tentang masalah ini, teman-teman harus tambah literasi informasi seputar pinjaman online. Jadi harus, itu wajib ya teman. Itu yang kedua. Untuk yang terakhir adalah DC pinjol, itu tugasnya cuma mengingatkan kita bayar, tidak sampai melakukan hal-hal yang lainnya. Itu harus teman-teman camkan di mindset teman-teman, di pikiran teman-teman. Debt collector itu cuma mengingatkan, menagih, itu saja teman. Dan mungkin akan bisa untuk bernegosiasi untuk bayar tagihan pinjaman online melalui pinjaman pokok saja, tidak sampai bunga denda, itu bisa bernegosiasi. Tapi itu prosesnya mungkin 3 bulan 4 bulan teman, tidak bisa langsung karena ya mungkin ada alot, karena ya kalau kita bayarnya cuma pinjaman pokok saja tidak dengan bunga dan denda, mereka tidak akan dapat fee atau uang. Jadi mungkin debt collector tidak akan pernah bisa dapat uang berlebih dari teman-teman. Jadi ini harus teman-teman camkan ya teman. Teman-teman harus tahu jika debt collector itu cuma mengingatkan, tidak sampai berbuat anarkis. Itu yang terakhir ya teman. Jadi tetap kuatkan mental, jangan sampai frustasi, tetap fokus pada pekerjaan teman-teman. Kalau teman-teman ada uang bayar, kalau tidak ada uang ya sudah, begitu saja. Jadi teman-teman harus fokus pada hidup teman-teman saja, bahagiakan teman-teman, banyak bersedekah,